satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kumandang takbir bersautan memuji asmanya, terdengar syahdu yang akan selalu dirindu. Kumandang takbir menggema tiada henti, mengiringi ucapan syukur dan jabat tangan, saling memaafkan. Hari Raya Idul Fitri bukan hanya sekedar momen untuk merayakan kemenangan setelah kita sebulan berpuasa, akan tetapi menjadi momen untuk memperkuat ukhuwah dan kebersamaan antar sesama. Saling menjabat tangan, saling mengikhlaskan, saling mendoakan agar tetap dalam ukhuwah Islamiyah. Di momen yang fitri ini, kita satukan langkah mahasiswa, dosen, dan seluruh tenaga kependidikan dalam semangat kebersamaan dan kolaborasi. Karena bersama kita tumbuh, bersama kita memberi dampak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Duka hatiku hilangkan, semua salah dosaku mohon ampunkan. Air mata lukaku hapuskan, doa hari-hari ku kabulkan. Maulana ya samidu ana, birahmatika ya Rabbi la taftarjana. Maulana ya samidu ana, birahmatika ya Rabbi la taftarjana. Berpuasa satu bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Mari kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik tram listrik pere, hilir mudik jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya tangke-tangke slop sepatu trompet, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maafkan lahir dan batin, lain tahun hidup prihatin. Cari uang jangan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian, yang kami hormati Bapak Ustadz Dede Tasmara, para wakil dekan, para kepala departemen, ketua program studi, dan manajer Fakultas Teknologi Industri Pertanian, para purna bakti tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, Dharma Wanita Fakultas Teknologi Industri Pertanian, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan perwakilan organisasi mahasiswa Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan penuh rasa syukur kita berkumpul dalam acara Halal bil Halal Idul Fitri 1447 Hijriah, keluarga besar Fakultas Teknologi Industri Pertanian Universitas Pajajaran, dengan tema merajut silaturahmi menguatkan ukhuwah. Bapak dan Ibu, marilah kita awali acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Rafi Aulia. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya
آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhlah banyak dari kalian prasangka-prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati? Tentulah kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha Teliti. Sungguh Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rafiq Aulia. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknologi Industri Pertanian kepada Bapak Dr. Gemilang Lara Utama Saripudin SPT MIL. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para guru besar, para purna bakti, Bapak Ibu dosen, pendik, dan juga rekan-rekan mahasiswa, para undangan dan juga mitra. Hari ini kita sama-sama berkumpul di sini dalam suasana Idul Fitri, dan mudah-mudahan di sini juga telah hadir narasumber kita Bapak Ustadz Dede Asmana. Terima kasih juga berkenan untuk berbagi dengan kita di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Saya kira saya sangat berbahagia di sini, banyak sekali yang bisa hadir, namun juga ada yang belum bisa hadir. Ada beberapa yang memang sedang dalam keadaan tidak sehat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan akan segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa berkumpul kembali dengan kita di sini. Hari ini kita sama-sama berhalal bihalal dalam kondisi Idul Fitri. Seperti kita ketahui, kondisi Fitri ini kita kembali ke awal, kembali ke fitrah. Dan bagi saya pribadi ini membuka lembaran baru. Saya sebagai dekan, saya dengan istri bingung hari ini halal bihalal harus seperti apa sebetulnya. Dan ini merupakan pembelajaran, hal yang baru buat saya. Jadi tadinya istri juga mau nganter anak sekolah, saya kira udah ikut aja dulu ke kampus, saya bilang. Karena ini pengalaman yang baru juga untuk saya di sebagai pimpinan, dan ya mudah-mudahan ini ke depannya juga nggak bingung lagi. Dan tadi kembali ke Fitri berarti kita melihat apa yang bisa kita kerjakan lebih baik ke depan, berkaca dari apa yang sudah kita lakukan dalam tahun-tahun atau periode-periode sebelumnya. Dan mudah-mudahan kami di dekanat sebagai tim dan kita sebagai Sivitas Akademika di Fakultas Teknologi Industri Pertanian, kita bisa bersama-sama membangun Fakultas Teknologi Industri Pertanian menjadi lebih baik lagi. Dan melalui kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan dalam situasi Idul Fitri ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Saya kira itu. Semoga kita semua sehat dan terus bisa berkomunikasi dengan baik untuk saling mengeratkan silaturahmi kita dan terus meningkatkan kinerja kita di Fakultas Teknologi Industri Pertanian. Terima kasih. Terima kasih untuk tim yang sudah menyiapkan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dekan atas sambutannya. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan tausiah dan doa bersama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dede Tasmara. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah
yang telah memperkenankan kita untuk bisa berkumpul bersilaturahim masih dalam suasana Idul Fitri. Tadi saya bisik-bisik sama Prof Jali, Pak Dekannya masih muda ternyata. Ternyata bukan Pak Dekannya yang muda, tapi saya yang udah tua. Karena rasanya yang bertambah tua itu orang lain aja, Pak. Kita enggak gitu ya. Makanya kalau reuni kadang-kadang kita suka itu sahaki-aki ngabring efeknya teman kita ternyata. Hadirin yang waktu iman, yang saya hormati Bapak Dekan, Wakil Dekan, kemudian para pendidik, juga tenaga kependidikan, juga para dosen yang sudah purna bakti. Tentu purna bakti di kelas yang dibatasi oleh dinding persegi 4, tetapi di ruang kelas yang lebih luas itu tetap Ibu Bapak tetap berkarya, bermanfaat bagi orang lain. Hadirin yang waktu iman, takdir Allah itu ada dua. Ada takdir yang bisa dipilih dan ada takdir yang tidak bisa dipilih. Kita berada di tempat ini, kita sedang menjalani takdir Allah yang bisa kita pilih. Karena pada hari ini, jam sekarang kita bisa duduk di rumah, seperti istri Pak Dekan juga bisa nganter anak untuk hari ini, tapi ternyata lebih memilih untuk takdir berkumpul di tempat ini. Dan ada takdir yang tidak bisa dipilih. Misalkan ayah saya namanya Sulaiman. Kenapa ayah saya bukan Insinyur Jokowi misalkan, tapi kenapa ayah saya nama Sulaiman? Minimal kalau ayah saya Insinyur Jokowi, mungkin saya jadi wali kota. Itulah takdir yang tidak bisa dipilih. Termasuk juga nanti, mohon maaf, kematian. Saya berbicara masalah kematian bukan karena melihat ini sudah pada tua, karena kematian itu bukan untuk orang tua, tapi kematian itu untuk orang yang hidup. Karena ada yang sakit keras, dirawat di rumah sakit, ditunggu oleh sanak keluarga, ternyata yang sakit sembuh pulang, yang meninggal tuh yang nunggunya ternyata. Itulah takdir yang tidak bisa dipilih. Jadi tentang kematian, umur kita berapa tahun akan berakhir, kemudian kita akan meninggal di mana, itu semua takdir Allah yang gaib dan kita tidak bisa memilih. 2014 ini ada jamaah umroh, kebetulan waktu itu paket hemat menggunakan pesawat Thailand, Business Air. Jadi dari Jakarta ke Bangkok, Bangkok Jeddah, pulang pun demikian. Nah ini pada peristiwa kepulangan ada salah satu jamaah orang Tangerang itu meninggal di pesawat, Pak. 2 jam sebelum mendarat di Bandara Suwarnabhumi, Bangkok itu. Langsung dimasuk ruang tunggu, semua dikarantina. Dokter pelabuhan turun tangan, khawatir ini membawa penyakit menular. Ternyata ada tetangganya cerita bahwa si orang yang meninggal ini punya riwayat penyakit asma. Dan ketika mau berangkat umroh, dia sengaja tidak bawa obat asma karena ingin meninggal di Mekah. Ternyata takdir Allah menentukan dia meninggalnya di Bangkok gitu. Itu salah satu contoh sederhana bahwa kematian itu takdir Allah yang kita tidak bisa memilih. Saya ingin meninggal usia sekian, saya ingin meninggal hari anu, saya ingin meninggal di Mekah misalkan. Walaupun sebenarnya tempat kita meninggal itu bukan penentu keselamatan di akhirat, karena ternyata Abu Jahal pun meninggalnya di Mekah juga. Nah hadirin waktu iman, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, itu Nabi bersabda demikian. Ketika usia kita, usia janin itu menginjak usia 40 hari ketiga atau 120 hari, atau mohon maaf, orang awam menyebutnya 4 bulan. Jadi kalau istilah awam tuh udah berapa bulan ibu hamilnya gitu ya. Kalau istilah dokter kan minggu. Kalau istilah hadis itu per 40 hari. Jadi sabda Nabi, pada 40 hari ketiga
Allah selain meniupkan ruh, itu menetapkan beberapa perkara. Ditetapkan rizkinya, ditetapkan umurnya atau ajalnya, dan ditetapkan surga dan nerakanya. Nah, ini untuk poin ditetapkan surga dan neraka itu bukan dalam artian bahwa apapun perjalanan hidup kita udah endingnya surga, apapun perjalanan hidup kita endingnya neraka, bukan. Jadi ketika seorang bayi menginjak usia 120 hari di alam rahim, dia sudah diberi coupling oleh Allah di surga, juga sudah diberi coupling oleh Allah di neraka. Silakan mau pilih yang mana, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau dalam teori marketing begitu. Nah, jadi kita jadi ahli surga, kita jadi ahli neraka, itu takdir Allah yang kita bisa memilih. Nah, tetapi mengenai kematian seseorang itu sudah ditetapkan sejak kita berada di alam rahim, ketika kita berusia 120 hari. Dan sabda Nabi ini sejalan dengan surat Al-A'raf yang berbunyi walikulli ummatin ajalun. Jadi setiap manusia itu memiliki limit waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah jatuh tempo, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, walaupun hanya semenit, walaupun hanya sedetik. Artinya bahwa umur itu sudah diatur, sehingga tidak akan ada orang yang meninggal kecuali pada waktu yang sudah ditentukan oleh Allah ketika kita berusia 120 hari itu. Nah, jadi ditetapkan umurnya, tetapkan rezekinya, tetapkan surga dan nerakanya, dan ditiupkan ruh. Nah, nanti para ahli menyebutkan ternyata manusia itu di alam rahim mengalami dua proses kehidupan. Sejak terjadi pembuahan sampai 120 hari itu sudah hidup, tapi kehidupannya kehidupan nabati, hidup tanpa ruh. Sementara setelah 120 hari dan selanjutnya itu hidupnya fase kehidupan hewani, hidup dengan ruh. Oleh karenanya, mohon maaf, menggugurkan kandungan itu walaupun usianya baru 2 minggu, tetap dalam pandangan Islam itu dosa besar. Kenapa? Karena sudah hidup walaupun tanpa ruh. Nah, hadirin waktu iman, kemudian kematian bagi hewan dan bagi manusia itu berbeda. Kematian bagi hewan itu akhir dari kehidupan, sementara kematian bagi manusia itu hanya sebatas jembatan untuk berpindah dari kehidupan fana ke kehidupan yang abadi. Makanya ada istilah, kalau hewan mati bakal bilatungan, tapi upami jalmi pupus bakal balitungan. Mohon maaf nih pakai bahasa Sunda, bilatung gitu ya. Jadi kalau hewan mati bakal bilatungan, sudah selesai. Jadi kematian itu finish, akhir bagi hewan, tapi bagi manusia bukan. Setelah kita menyeberang ke alam akhirat, maka kita mesti mempertanggungjawabkan jatah sehat, jatah harta, jatah umur yang telah diberikan oleh Allah itu. Dan nanti Nabi bersabda bahwa ketika seseorang meninggal dunia, itu akan ada 3 hal yang mengantarkan jenazahnya. Tapi setelah dikuburkan, yang 2 kembali pulang, yang 1 tetap mendampingi dia. Akan menghantarkan jenazah itu hartanya, keluarganya, dan amalnya. Selesai pemakaman, hartanya dibawa pulang. Kemudian keluarga juga pulang. Jadi mohon maaf kalau ibu wafat, suami ibu itu tidak ikut dikubur. Selesai ibu dikubur, suami pulang. Jadi dulu ketika pacaran bilang sehidup semati itu gombal aja, Pak. Gombal aja. Karena anak yang kita besarkan, kita biaya pendidikannya, ketika kita meninggal selesai, akan pulang. Makanya ada istilah harta tidak dibawa. Memang betul, Pak. Tapi ada orang yang gurau juga, memang harta tidak dibawa. Harta tidak dibawa mati. Tapi kalau utang itu dibawa mati, Pak. Makanya daripada memperbanyak harta, mending memperbanyak utang katanya. Karena utang dibawa mati.
Tentu bukan demikian. Nah, jadi dari 3 ini, setelah selesai proses pemakaman, keluarganya pulang, hartanya juga pulang, tidak ikut dikubur. Tapi yang akan menjadi pendamping setia, tidak akan terputus, terpisah, terhenti oleh kematian itu amalnya. Inilah yang disebut dengan teman setia, teman sejati. Kalau keluarga, anak, suami, istri itu teman semu saja, mati selesai, pisah. Harta juga begitu. Cuma kadang-kadang kita kepada teman sejati itu yang akan menjadi pendamping kita kapanpun dimanapun, kita acuh tak acuh saja. Persiapannya apa adanya saja. Mungkin Bapak Ibu mudik kemarin, itu dipersiapkan dengan matang. Ini untuk servis dulu kendaraannya, untuk biaya di perjalanan, untuk makan, menukar uang yang masih kenceng gitu buat dibagi-bagi di keluarga kampung. Persiapannya begitu matang. Tapi kadang-kadang untuk mudik hakiki itu kita biasa-biasa saja. Nah, oleh karenanya kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya ketika ajal itu tiba. Karena kalau istilah orang Sunda ada istilah hirup katungkul kupati. Hirup katungkul kupati, ajal teu apal di mangsa. Kita sekarang semua sedang berjalan menuju sebuah pintu yang namanya kematian, dan kita tidak bisa berjalan mundur. Akan terus mendekati itu, walaupun kita tidak tahu kapan kita akan tiba di pintu itu. Siap tidak siap, maka tetap Allah itu akan memaksa. Nah, hadirin wa iman, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, demikian pula Imam Muslim, dengan sedikit redaksi yang berbeda tetapi memiliki esensi yang sama. Ketika seseorang meninggal dunia, itu akan terputus seluruh amalnya. Idza matal insanu, apabila manusia mati, itu dalam redaksi riwayat Imam Ahmad. Kalau dalam riwayat Imam Muslim, idza mata benu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia. Artinya insan dan ibnu Adam itu sama. Manusia itu adalah anak Adam. Nah, kemarin ada, karena sekarang media sosial lagi gencar-gencarnya itu, di Indonesia ada paham yang menyebutkan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Karena Adam punya ibu namanya Fatimah katanya. Entah dari mana ajaran itu gitu ya. Ada yang begitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan berdasarkan informasi dari Al-Quran, dari hadis, bahwa Adam itu manusia pertama. Istrinya manusia kedua Hawa, dan kita adalah keturunan Adam. Jadi yang semua yang hadir di sini adalah keturunan Adam. Semua manusia keturunan Adam, kecuali Charles Darwin. Nah, makanya nanti manusia disebut Bani Adam. Kalau yang laki-laki disebut kaum Adam, yang perempuan disebut kaum Hawa. Kalau di siang hari Adam, di malam hari Hawa, itu disebutnya Wadam. Itu setengah Hawa setengah Adam, itu Wadam, itu setengah Hawa setengah Adam. Nah, hadirin wa iman, idza matal insanu, apabila manusia mati, in qata'a anhu amaluhu, terputuslah seluruh amalnya, illa min talatatin, kecuali 3. 1, ilmin yuntabau bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Yang kedua, sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Yang ketiga, waladin solihin, yaitu lahu anak soleh yang mendoakan. Jadi ada 3 amal yang tidak akan terhenti oleh kematian, balasannya akan terus mengalir, yaitu sodakoh jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, kemudian anak soleh yang mendoakan. Nah, kita cermati secara kata per kata, mohon maaf, supaya mudah di dalam menempatkannya. Idza matal insanu, apabila manusia mati, in qata'a anhu amaluhu, terputuslah seluruh amalnya. Mohon maaf, terputuslah seluruh amalnya. Nyah ini kembali kemana? Kan ini kata ganti. Terputuslah seluruh amalnya. Apabila manusia mati, terputuslah seluruh amalnya. Amal siapa?
Amal manusia yang mati itu. Ya, tapi tentu amal ketika dia masih hidup. Karena sudah mati sudah tidak bisa beramal lagi. Apabila manusia mati, terputuslah seluruh amalnya. Jadi yang terputus itu amal manusia yang mati itu, yang dia amalkan ketika masih hidup. Illa min talatatin, kecuali 3. Yang 3 ini amal siapa? Amal manusia yang mati itu. Jadi apabila manusia mati, terputuslah seluruh amalnya. Amal si mati. Kecuali 3. Yang 3 amal siapa? Amal si mati ketika dia masih hidup. Yang pertama, nah jadi kalau sudah begitu lebih mudah nanti kita dalam memahami, menempatkan hadis ini. Yang pertama, illa min sodakotin jariyatin. 1, sodakoh jariyah. Ini kalau dalam istilah gramatika bahasa Arab ini disebut dengan kata benda yang tidak tentu, isim nakiroh. Artinya sodakoh jariyah apapun. Kita ambil contoh. Ada orang yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah. Tanahnya luas, hartanya banyak. Lalu di atas tanahnya, dengan hartanya, dia membangun sebuah masjid. Di Sumedang ada Masjid Cahyati namanya. Saya pikir ini penyanyi dangdut ini yang mendirikan, tapi bukan. Pengusaha kosmetik gitu. Ternyata ibunya namanya Ibu Cahyati. Dia wasiat sama anaknya, ibu ingin bikin masjid gitu. Cuma belum terwujud masjid itu, si ibu meninggal dunia dan wasiatnya dilaksanakan oleh anaknya. Ada orang di atas tanahnya dia wakafkan, dengan hartanya dia bangun masjid. Sekian bulan, sekian tahun terwujudlah masjid itu. Lalu orang yang mewakafkan tanah dan hartanya ini meninggal dunia. Dan ternyata masjidnya makmur. Orang sholat di sana, baca Quran di sana karena nyaman tumaninah. Maka setiap kali ada orang yang sholat di masjid itu, maka orang yang sholat di masjid itu dapat pahala. Kenapa? Karena dia sholat. Tapi bukan hanya orang yang sholat di masjid itu yang dapat pahala. Si kaya yang sudah meninggal dunia pun akan terus mendapatkan aliran pahala. Kalau orang yang sholat dapat pahala dari amalnya, karena dia sholat. Si kaya yang sudah meninggal dunia dapat aliran pahala dari amal siapa? Dari amal dirinya, yang ketika dia hidup, dia sudah berjasa membangun tempat ibadah, sehingga orang merasa tumaninah, mengingat Allah di tempat itu. Nah, ini yang disebut dengan sodakotin jariyatin. Tetapi kalau tempat yang dia bangun itu untuk kemaksiatan, misalkan ya, ada seorang pejabat dengan tanda tangannya dia membuat lokalisasi perjudian. Lalu pejabat ini meninggal dunia dan orang nyaman judi di sana. Setiap kali ada orang yang berjudi, tentu dia berdosa. Tapi si pejabat yang sudah meninggal dunia pun tetap dia mendapatkan aliran dosa, walaupun sudah meninggal. Kenapa? Karena dengan tanda tangannya orang bertumaninah maksiat di tempat itu. Mohon maaf, agak ekstrim sedikit ini. Di Surabaya itu dulu zaman Belanda ada seorang non Belanda itu membangun lokalisasi pelacuran. Si non itu namanya Nona Doli. Dia bukan pelacur, Pak. Tapi dia istri dari seorang Belanda. Sampai populer tuh lokalisasi Doli. Setiap kali ada orang yang berzina di sana, maka Nona Doli itu akan mendapatkan aliran dosa. Kenapa? Karena dialah yang menginisiasi membangun lokalisasi perzinahan di tempat itu. Yang kedua, ilmin yuntafau bihi, ilmu yang kemudian dimanfaatkan. Ini juga sama, isim nakirah. Bisa ilmu yang bermanfaat dalam artian dunia akhirat, juga bisa ilmu kemaksiatan. Kita ambil contoh. Seorang guru TK Al-Quran.
Dia mengajar anak usia 5-6 tahun dengan menggunakan metode Iqra sekarang. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu menggunakan metode Baghdadiyah disebutnya. Alif Jabar yang begitu. Itu metode Baghdadiyah. Karena Jabar itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Parsi, bahasa Persia. Jabar, JR, PS bahasa Persia. Walaupun nanti Jabar sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Jabar itu artinya jelas, Pak. Pak dosen tolong ini dijabarkan. Artinya Pak, dijelaskan. Seorang guru TK Al-Quran mengajar metode Iqra. Iqra 1 sampai Iqra 6. Iqra itu sampai 6. Jadi jangan terlalu gaya-gayaan, saya udah tamat Iqra 7 gitu. Iqra sampai 6. Iqra pertama itu 1 bulan. Iqra kedua bulan kedua. Iqra 6 itu bulan 6 ke-6. Bulan ke-7 tinggalkan Iqra 1 sampai 6, langsung masuk belajar Al-Quran praktek. Walaupun awalnya terbata-bata. Umpamanya gurunya cerdas, anaknya pintar. Karena anak didik itu pasti pintar, Pak. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada itu yang malas saja. Umpamanya 6 bulan selesai Iqra 1 sampai 6. Bulan ke-7 sudah mulai belajar membaca Al-Quran. Awalnya terbata-bata, di kemudian hari lancar. Lalu Allah menakdirkan guru Iqra ini meninggal dunia. Ternyata si anak didik ini rajin baca Quran. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia akan dapat 1 hasanah, dan 1 hasanah akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak bilang alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Ini yang sangat menarik. Ketika Nabi menjelaskan pahala membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahala, yang dijadikan contoh itu alif lam mim, yang kita semua tidak tahu artinya. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu sekalipun kita tidak paham artinya, tetap 1 huruf 10 pahala. Apalagi kalau kita memahami artinya, memahami tafsirnya. Umpamanya si anak ini baca 10 huruf, berarti dia dapat 100 pahala. Tapi bukan hanya anak ini yang dapat pahala, guru Iqra yang sudah meninggal dunia pun akan dapat pahala dengan jumlah yang sama tanpa mengurangi pahala si anak itu. Si anak dapat pahala dari amalnya karena dia baca Quran. Guru Iqra yang sudah meninggal dunia dapat pahala dari amalnya juga. Amal yang mana? Ketika hidup dia sudah berjasa mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Apakah ilmu di sini khusus kaitan dengan ilmu keagamaan? Tidak. Bapak Ibu dosen mengajarkan bagaimana cara menanam pohon. Islam itu mengenai isu lingkungan hidup sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang menanam pohon, buahnya dimakan hewan, itu jadi pahala. Sampai dicuri orang pun, ya bagi pencuri dosa, tapi bagi penanamnya jadi pahala. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalau aku punya sebutir biji, dan besok kiamat aku akan tanam tetap. Kenapa? Karena pahala itu bukan dari buahnya, tapi dari menanamnya saja itu sudah jadi pahala. Terus saya baca sebuah cerita, ada aki-aki kolot, Pak. Kakek-kakek umur 85 tahun menanam pohon kurma. Datanglah gubernur. Zaman dulu ya, bukan KDM kan. Zaman dulu. Gubernur tanya, kakek ini usia berapa tahun? Saya 85 katanya. Lalu pohon kurma ini kalau menanam dari biji, itu usia berapa tahun baru bisa dipanen? 6-7 tahun. Lalu kapan kakek bisa menikmati hasil yang kakek tanam ini? Karena baru berbuah itu 6-7 tahun. Kakek sekarang kan 85. Kata si kakek, kan kita pun sekarang memakan buah itu bukan dari pohon yang kita tanam, tapi kita sekarang makan buah dari pohon yang ditanam oleh orang tua kita dulu. Gubernur itu tertarik sampai dia ngasih 1 dirham. 1 dirham 1 juta, Pak. Si kakek bilang, nah orang lain itu kalau nanam kurma baru berbuah itu nunggu 6 tahun. Kalau saya baru menanam sudah berbuah, katanya. 1 dirham.
Gubernur itu tertarik juga dengan pola pikir si kakek. Nih, bagus juga jawaban kamu, kayak kasih lagi 1 dirham. Si kakek bilang, yang lain itu tanam kurma, itu panennya itu setahun sekali, saya mah setahun tuh panen 2 kali. Kata gubernur sudah kayak recehnya juga habis katanya. Nah, hadirin waktu iman, tapi kalau yang diajarkan itu ilmu kedurhakaan, maka yang mengalir dosa. Ada cerita, ada orang raja copet. Setelah usia 70 tahun dia mempensiunkan diri. Karena ternyata jadi copet itu badan mesti sehat, penglihatan mesti jelas, pendengaran mesti jelas, lari mesti kenceng, Pak. Karena kalau copet tuli itu bahaya juga. Dibilang copet diam aja karena dia tuli gitu ya. Tapi karena kecintaannya terhadap profesi nyopet itu, dia membuat bimbel nyopet. Ternyata ada seorang pemuda yang ingin mewarisi ilmu nyopetnya itu, terus dipelajari. Tidur yang cukup, makan yang cukup, karena itu mesti sehat. Semua ilmu sudah diwariskan tentang nyopet itu. Si raja copet itu mati. Dan ternyata profesinya dilanjutkan oleh anak didiknya itu. Setiap anak didiknya nyopet, dia dosa, Pak. Tapi bukan hanya si anak didik ini yang dosa. Si raja copet yang sudah meninggal dunia pun dapat aliran dosa. Tapi bukan berarti dosa si anak didiknya dikurangi. Si anak didiknya itu dapat dosa dari amalnya, si raja copet dapat dosa juga dari amalnya. Amal yang mana? Ketika hidup dia sudah mengajarkan ilmu kedurhakaan yang kemudian diamalkan orang. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwa orang yang paling besar pahalanya itu guru. Dan yang paling besar dosanya juga guru. Tergantung apa yang diajarkan. Kemudian yang ketiga, waladin solihin yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan. Waladin solihin yad'u lahu. Yad'u lahu itu kalimat idiom. Cuma di kita mohon maaf suka ada terjemah yang keliru, doa anak soleh. Padahal mohon maaf sekali, ini doa yang keliru, terjemah yang keliru. Jadi 3 amal yang tidak akan terhenti oleh kematian itu. Yang ketiga, waladin solihin, anak soleh. Yad'u lahu itu kalimat idiom, anak soleh itu pasti mendoakan. Artinya ketika kita memiliki anak yang soleh, soleha, maka setiap kali anak kita melakukan kebaikan, kita sebagai orang tua masih hidup atau sudah meninggal dunia akan mendapatkan aliran pahala. Misal ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia. Ibu saya itu semasa hidupnya rajin sedekah. Cuma ibu saya meninggal dunia mendadak. Mendadak itu dalam artian tidak sakit dulu. Seandainya dia sempat bicara dulu sebelum wafat, pasti dia akan berwasiat agar aku sedekah. Jika aku sedekah, apakah ibuku dapat pahala? Tidak. Kata Nabi, "Na'am, iya, ibumu dapat pahala ketika kamu sedekah." Tapi tentu inilah yang dimaksud dengan waladin solihin, anak soleh yang selalu mendoakan. Bukan dalam artian pahala si anak dikurangi. Karena dalam prinsip Islam itu tidak ada yang namanya hadiah pahala, tidak ada hadiah dosa. Dalam surat An-Najmi 38-39, Allah taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang yang berdosa tidak bisa memikul dosa orang lain. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang tidak akan dapat pahala melainkan dari apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu barangkali ada yang tahu nomor rekening Abu Jahal, saya mau transfer dosa. Ini sesuai dengan asas keadilan. Tidak bisa si A yang mencuri, si B yang dipotong tangan. Si A yang korupsi, si B yang dipenjara, tidak bisa. Oleh karenanya ketiga amal ini amal orang yang masih hidup. Ketika dia masih hidup, dia mensedekahkan hartanya, mengajarkan ilmunya, kemudian mendidik anaknya. Jadi anak itu adalah investasi akhirat bagi kedua orang tua. Nah kemudian hadirin waktu iman, kembali ke awal. Umur itu sudah dipatok oleh Allah, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Lalu kita baca dalam satu hadis, kata Nabi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya,
Siapa yang ingin dibanyakan rizkinya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Seolah-olah dua keterangan ini bertentangan. Hadis Nabi menyebutkan ketika usia 120 hari ditetapkan umurnya. Kemudian Al-A'raf menyebutkan umur itu sudah dibatas, tidak bisa dimajukan, dimundurkan walaupun sesaat. Tapi dalam hadis Al-Bukhari, yang tentu validitasnya ini bisa dipertanggungjawabkan, bahwa siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah dia rajin bersilaturahmi. Nah, hadirin waktu iman, muncullah pertanyaan, apa hakikat dari silaturahmi itu? Apakah silaturahmi itu berkunjung? Apakah silaturahmi itu datang kita ngumpul ngariung di sini? Kalau silaturahmi dibatasi datang berkunjung ngariung gitu ya, nanti ada hadis begini, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahimi, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Kalau silaturahmi artinya berkumpul seperti sekarang, berarti yang tidak hadir tidak akan masuk surga. Kan jadi begitu, Man. Nah, hadirin waktu iman, hakikat dari silaturahmi itu adalah mengingatkan orang agar orang itu berbuat baik. Mengingatkan orang agar orang itu meninggalkan perbuatan buruk sesuai dengan kadar kemampuan kita. Itulah hakikat dari silaturahmi. Kita sebagai orang tua wajib mendidik anak. Misal ya, rumah kita 2 lantai, anak kita lantai 2, kita di bawah. Jam 4 kita naik ke atas, Pak. Nah, bangun, siap-siap sholat subuh ya. Kita tunggu, dia bangun, Pak. Kita ke bawah, nggak goler deh gitu ya. Kan begitu anak-anak kita itu. Ternyata tidak terdengar suara pintu jamban dibuka, kita naik lagi ngagoler, Pak, tidur lagi. Nah, bangun, persiapan salat subuh. Nah, maka kita sebagai orang tua dengan cara demikian berarti kita sudah bersilaturahmi dengan anak kita. Tapi pada suatu saat kan kita kehel, capek bolak-balik naik turun, lalu kita bilang, sudah, saya tidak akan mengingatkan kamu lagi, terserah kamu. Maka orang tua yang seperti itulah yang memutus silaturahmi. Nah, hadirin waktu iman, ketika kita rajin mendidik, mengingatkan anak kita untuk rajin sholat, rajin saum, ternyata ketika kita meninggal dunia, anak kita rajin sholat, rajin saum. Didikan itu bukan dadakan, tidak bisa ya. Saya mohon maaf, teman olahraga saya sekolah di STMPU, hanya sampai kelas 2 STM di DO. Kenapa? Kelahi terus. Sekarang materialnya 6, istrinya 4. Profesor Jali juga kalah. Jadi anak di DO nu gelut wae teh ternyata sukses sekarang, materialnya 6. Jadi bagi saya ya, saya sebagai orang tua kadang-kadang juga ngajar kecil-kecilan. Bolehlah kita punya idealisme, tapi jangan terlalu idealis. Kadang-kadang ada mahasiswa teh saya terjadi mual kayak jelema ternyata pinter itu setelah keluar. Padahal di kelasnya biasa-biasa saja. Tapi ada yang ketika di kelasnya itu nomor 1, ternyata setelah keluar, kalau istilah orang Sunda, bisa ngiklan hirup gitu. Nah, hadirin waktu iman, ada orang usianya 80 tahun, kakek-kakek. Ditanya oleh pemuda, kek, umur kakek itu berapa tahun? Si kakek jawab, umur kakek baru 2 tahun gitu. Serius kek? Serius, umur saya baru 2 tahun. Kan kaget juga si penanya ini. Ini sudah 80 tahun, tapi ketika ditanya umur, ngakunya umur saya baru 2 tahun. Kenapa? Kan kakek udah tua, kenapa bilang baru 2 tahun? Jatah umur yang dianugerahkan oleh Allah kepada kakek, baru 2 tahun terakhir ini yang diisi dengan amal soleh. Ternyata antara umur dan usia itu berbeda. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 70 tahun itu usia. Tapi kata umur, kita sering mendengar istilah makmur, memakmurkan masjid, mengisi masjid dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai manfaat duniawi dan ukhrawi. Demikian pula nanti yang disebut umur dalam pandangan Islam,
ketika kita mengisi usia kita dengan amal soleh. Itulah umur kita. Artinya bahwa umur sama dengan pahala. Kita hidup di dunia ini sedang menanam kebaikan, mengumpulkan pahala untuk bekal di yaumil akhir nanti. Nah, hadirin waktu iman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam usianya 63 tahun. Tapi pahala terus mengalir kepada beliau. 1,7 miliar umat Islam. Kita ambil 1 miliar aja yang rajin sholat. Setiap kali umat Islam, umat Nabi Muhammad yang 1 miliar sholat, maka Nabi Muhammad itu akan mendapatkan aliran pahala. Tapi bukan berarti pahala umatnya dipindahkan sehingga berkurang. Umatnya dapat pahala dari amalnya, Nabi Muhammad dapat pahala dari jasanya yang telah mengajarkan ilmu. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur biologisnya hanya 63 tahun. Tapi umur non-biologisnya sampai sekarang masih hidup. Sehingga nanti pengkompromian dua keterangan tadi, umur manusia sudah diatur oleh Allah, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, itu adalah umur biologis. Sementara kaitan dengan silaturahmi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, itu adalah umur non-biologis. Nah, oleh karena itu, hadirin watu iman, tentu mudah-mudahan kita bisa memperpanjang umur dalam artian umur non-biologis. Bapak Ibu dosen ini sedang, telah, dan akan terus memperpanjang umur dalam artian kita bermanfaat bagi semua manusia, khususnya kaitan dengan masalah lingkungan hidup. Hadirin waktu iman, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah kesehatan, keafiatan, kemudian kedisiplinan pola makan, pola tidur, pola hidup selama pelatihan sebulan Ramadan 30 hari terus berlanjut pada bulan-bulan berikutnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan tausiah. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah pembagian door prize Bapak Ibu untuk 20 orang pemenang. Demikianlah rangkaian acara Halal Bil Halal Idul Fitri 1447
Hijriah pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pribadi selaku pembawa acara mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kini tibalah pada saat yang kita nantikan untuk saling bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Mari kita buka hati dan lapangkan jiwa untuk saling memaafkan dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam-salaman kita foto buka bersama. Oh, sponsor. Bu, sponsor. Tadi ya kata Bu Ovi itu. Enggak sponsor, Bu, beli. Silakan Bapak Ibu. Iya. Salaman dulu, foto dulu. Mau foto dulu. Salamullah ala
Cukup sekian dan terima kasih. Dari tadi kami menyanyi, ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga Semu mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga Semu mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Siti Fatimah, ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah, ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah, ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah, ya Allah, binti ya Rasulullah. Dari tadi kami menyanyi, ya Allah, kami menyanyi pas bangun sahur. Dari tadi kami menyanyi, ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Dari tadi kami menyanyi, ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga Semu mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga Semu mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin.
Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, kami menyanyi pas bangun sahur. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga semua mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga semua mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, kami menyanyi pas bangun sahur. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima kasih. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga semua mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Selamat berpisah para saudara, sampai bertemu di lain waktu dan masa. Kami warga semua mengucapkan salam, salam manis untuk Anda. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Bila terdengar kata yang salah di dalam syair lagu, kami mohon maaf lahir dan batin. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zamzam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah binti ya Rasulullah. Dari tadi kami